Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Cristiano Ronaldo belakangan ini disebut-sebut akan kembali ke Real Madrid. Namun Direktur Juventus Fabio Paratici mengkonfirmasi bahwa masa depan Ronaldo ada di klub. Ia mengakhiri musim yang sah trofi di Santiago Bernabeu untuk mencari tantangan baru di Serie A. Pemain 35 tahun tersebut telah memenangkan Scudetto berturut-turut dalam 2 musimnya hingga saat ini. Ronaldo juga mencetak 73 gol dalam 95 pertandingan di semua kompetisi. Namun media di Italia melaporkan kalau Juventus berencana menjual Ronaldo pada musim panas ini. Raksasa Serie A itu dikabarkan kewalahan membayar gaji Ronaldo yang setinggi langit di tengah pandemi virus corona. Menurut laporan Marca, Ronaldo terbuka dengan gagasan kembali ke Madrid. Bintang Portugal itu kabarnya telah melakukan kontak dengan Los Blancos untuk membahas kemungkinan kembali. Paratici akhirnya angkat bicara mengenai isu kepergian Ronaldo dari Turin. Ia menegaskan bahwa mantan pemain Manchester United itu tidak akan kemana-mana. Paratici mengatakan, "Saya dapat meyakinkan Anda tentang masa depan Cristiano Ronaldo di sini di Juventus. Kami tidak perlu memperhatikan rumor transfer, ada banyak berita setiap hari." Paul Dybala adalah pemain lainnya yang masa depannya di Turin berada dalam sorotan. Pemain Argentina itu kesulitan mendapatkan kesempatan bermain pada musim 2020-2021. Paratici mengatakan lagi, Dybala adalah pemain hebat dan dia ingin menjadi protagonis. Dia tidak beruntung karena dia mendapatkan masalah virus yang telah berlarut-larut sejak jeda internasional terakhir. Dia memiliki lebih banyak masalah sebelum pertandingan Lazio. Dia sekarang bisa berlatih secara teratur dan semoga akan kembali menjadi Dybala yang sebelumnya. Sehubungan dengan krisis finansial saat ini, PSG berencana membuang 1 atau 2 pemain bintang bergaji besar mereka dan Real Madrid menantikan kesempatan untuk menyambar mereka. Le Parisiens bermaksud memperpanjang kontrak 2 pemain mega bintangnya Neymar dan Kylian Mbappe sebelum musim 2020-2021 berakhir, tapi terganjal krisis saat ini. Seperti dikabarkan oleh L'Equipe, kekuatan finansial PSG sedikit melemah, sehingga juara Liga Prancis itu harus memilih antara Neymar atau Mbappe. Kabarnya, jika harus memilih di antara keduanya, PSG bakal melepas Neymar yang sudah diincar lama oleh Real Madrid. Saat ini proses negosiasi perpanjangan kontrak pemain Brazil itu sedang berlangsung, tapi masih menemui jalan buntu perihal besar gaji. Seperti diketahui, gaji bersih Neymar per musimnya berada di angka 24 juta euro atau setara dengan 403 miliar rupiah. Nominal tertinggi kedua di Eropa setelah Lionel Messi di Barcelona. Namun pihak PSG berharap Neymar bersedia gajinya dipotong mengingat pemasukan klub terbilang minim dengan adanya larangan penonton di stadion. Sedangkan kontrak Kylian Mbappe sama-sama akan berakhir pada 2022, tapi dengan usianya yang lebih relatif muda, PSG lebih memilih mempertahankan pemain berusia 21 tahun ini dengan menawarkan gaji tinggi agar tidak disalip oleh Real Madrid. Kubu Los Blancos sendiri sudah siap ambil ancang-ancang untuk memboyong salah satu pemain bintang PSG. Pelatih Real Madrid Zidane geram El Real harus menjalani jadwal super padat. Tim ibu kota Spanyol ini bakal melakoni 11 laga hingga akhir tahun nanti. Usai laga kontra Villarreal, mereka akan menghadapi Inter Milan di Liga Champions. El Real kemudian berturut-turut harus bersua dengan Deportivo Alaves, Shakhtar Donetsk dan Sevilla. Situasi semakin sulit untuk Real Madrid karena beberapa pemain mereka harus menepi saat ini. Sergio Ramos, Nacho Fernandes, Dani Carvajal, dan Federico Valverde berkutat dengan cedera. Zidane tampaknya begitu pusing dengan kondisi ini. Pelatih asal Prancis itu mengecam penyelenggaraan kompetisi yang dianggapnya membuat jadwal pertandingan tanpa memperdulikan kesehatan dan kebugaran pemain. Zidane mengatakan, "Saya tidak ingin berdebat, tapi yang bisa saya katakan adalah jadwal pertandingan ini terlalu padat. Saya melihat itu dan saya memikirkan tentang kesehatan para pemain. Semua pertandingan kami nyaris tanpa berhenti. Madrid harus melalui jadwal padat ini dengan beban besar untuk memperbaiki performa mereka." Real Madrid tengah berancang-ancang andai Sergio Ramos memilih hengkang di akhir musim. Salah satu kandidat penggantinya adalah bek muda Villarreal dan timnas Spanyol Pau Torres. Torres mampu mencuri perhatian setelah tampil menjanjikan bersama Villarreal musim 2019-2020 lalu. Bek 23 tahun itu menjadi pemain pilar dan hanya absen 4 kali di La Liga sepanjang musim. Seperti dilaporkan AS, Torres memiliki kemampuan lengkap. Ia nyaman dengan bola, solid di udara, serta punya konsentrasi dan ketenangan yang dibutuhkan seorang bek. Kualitas dan konsistensi permainan Torres itu pada akhirnya menarik minat pelatih timnas Spanyol Luis Enrique. Tahun ini Torres selalu menjadi pilihan utama di lini belakang La Furia Roja berduet dengan Sergio Ramos. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, pantas kiranya Real Madrid menaruh perhatian pada Pau Torres.
Ia pun digadang-gadang menjadi suksesor dari Sergio Ramos baik di timnas Spanyol maupun di tim Los Merengues. Bek berpostur 190 cm itu juga bisa diperoleh dengan harga pasti. Ia memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro yang bisa naik menjadi 75 juta euro dengan sejumlah syarat. Vinicius Junior akhirnya buka suara terkait kabar dijelek-jelekan oleh Karim Benzema. Vinicius menegaskan rekaman suara yang beredar bukan untuknya. Benzema bersama Ferland Mendy tertangkap kamera bergunjing soal Vinicius di lorong stadion Borussia Park saat Real Madrid menghadapi Borussia Mönchengladbach di Liga Champions. Peristiwa itu terjadi sebelum para pemain kembali ke lapangan untuk memainkan babak kedua, yang mana saat itu Real Madrid sedang tertinggal 0-1. Posisi Vinicius sebetulnya tidak jauh dari Benzema dan Mendy, namun karena keduanya berbicara dalam bahasa Prancis, Vinicius tampaknya tak mengerti. Pada percakapan di video tersebut, Benzema meminta Mendy untuk tidak mengoper bola ke Vinicius. Pemain asal Brazil itu disebutnya tampil buruk di babak pertama dan banyak membuang peluang. Benzema sempat menanggapi kabar tersebut lewat media sosial. Pelatih Real Madrid Zidane juga sudah angkat bicara yang menyatakan bahwa Benzema dan Vinicius telah meluruskan rumor tersebut. Vinicius mengatakan kepada reporter, "Itu adalah suara bisik. Suara itu bukan untuk saya. Di antara profesional sepak bola kami tahu betul apa itu. Ada kode-kode yang tidak Anda ketahui. Karim dan saya bukan hanya rekan satu tim. Kami profesional dan kami tahu di mana tempat kami berbeda. Hubungan saya dengan Karim Benzema baik-baik saja." Raksasa Spanyol Real Madrid mendapatkan kabar buruk dengan kemungkinan absennya sang bomber andalan Karim Benzema dalam laga kontra Inter Milan tengah pekan ini. Sebelumnya, Real Madrid sudah lebih dulu dipastikan tak bisa membawa sejumlah pemain pilar mereka dalam lawatan ke markas Inter. Beberapa pemain yang sudah dipastikan absen antara lain adalah Sergio Ramos, Federico Valverde, Alvaro Odriozola hingga penyerang Luka Jovic yang positif COVID-19. Benzema sendiri mengalami masalah dalam laga kontra Valencia sebelum jeda internasional. Benzema kini menjalani latihan secara terpisah dari rekan yang lainnya. Dilansir Marca, Benzema tidak pulih tepat waktu untuk bisa dimainkan dalam laga matchday 4 fase grup Liga Champions di kandang Inter. Sementara itu, Casemiro dan Eder Militao yang kabarnya sudah pulih dari COVID-19 bisa jadi bakal kembali masuk tim, menunggu hasil tes swab terbaru. Meski demikian, Inter tak akan bisa diperkuat Marcelo Brozovic dan Alexander Kolarov yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Di klasemen grup B sendiri, Real Madrid masih menduduki peringkat ketiga dengan poin 4. Sedangkan Inter masih terpuruk di dasar klasemen dengan 2 poin.